Gas Rusia di stop, Eropa pakai cara paling kotor untuk menghasilkan energi. Perusahaan raksasa energi Jerman REU bakal membakar batu bara lebih banyak untuk jangka pendek. Namun Direktur Keuangan REU bersikeras rencananya untuk menjadi netral karbon di masa depan tetap berjalan. Rusia merupakan pemasok terbesar minyak bumi dan gas alam ke UE tahun lalu. Namun Kremlin secara signifikan telah mengurangi aliran gas alam ke Eropa setelah negara-negara barat menjatuhkan sanksi sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali beberapa pembangkit listrik tenaga batu baranya sebagai upaya mengkompensasi kurangnya gas Rusia. Menurut Buller, REU secara aktif mendukung pemerintah Jerman atau pemerintah Eropa dalam mengelola energi krisis. Semua hal di atas merupakan rintangan bagi bisnis yang berkantor pusat di Asia yang menargetkan ingin menjadi netral karbon pada tahun 2040. Miller mengungkapkan bahwa apa yang saat ini terjadi mudah-mudahan hanya jangka pendek, di mana kita perlu menemukan keamanan pasokan, dan itulah mengapa hanya dari perspektif warga korporat. Miller yang merasa menjadi tugasnya untuk mendukung pemerintah Jerman adalah mengembalikan kapasitas dalam jangka pendek. Pada hari Kamis, REU melaporkan lonjakan pendapatan untuk penuh pertama tahun 2022 dengan laba bersih yang disesuaikan mencapai 1,6 miliar euro. Perusahaan mengatakan telah menginvestasikan sekitar 2 miliar euro untuk memperluas portofolio hijaunya pada paruh waktu tahun 2022. Pembangkit listrik dari energi terbarukan sekitar 20% lebih tinggi pada periode ini dibandingkan dengan penuh pertama tahun 2021. Katanya mengutip peningkatan kondisi angin dan peningkatan kapasitas. Kansler Jerman Olaf Scholz meminta Rusia untuk mengambil kembali turbin gas yang diperbaiki untuk pipa Nord Stream 1. Turunnya pasokan gas Rusia menjadi hanya 20% dari kapasitas akibat perbaikan telah membuat Jerman dan negara Eropa lainnya dalam kesulitan. Turbin gas Nord Stream 1 telah menjadi fokus dari pertikaian energi yang semakin dalam antara Rusia dan Jerman. Setelah sebelumnya menjalani perawatan di Kanada, turbin tersebut sedianya diangkut ke stasiun kompresor pipa di Rusia pada bulan Mei lalu, sehingga aliran gas ke Uni Eropa dapat dipertahankan pada kapasitas penuh. Namun setelah berminggu-minggu tertahan di Kanada karena penolakan Ottawa untuk mengembalikan turbin tersebut terkait sanksinya terhadap Moskow, peralatan penting itu kini terkatung-katung di Jerman. Perusahaan energi utama Rusia Gazprom bersikeras bahwa sanksi baratlah yang memperlambat kembalinya turbin dari Jerman. Hal itu juga menyebabkan pemeliharaan pelaratan di jalur pipa Nord Stream 1 berlarut-larut. Gazprom menegaskan jika turbin dikirim ke Rusia, ada risiko bahwa pihak berwenang Kanada akan melihat ini sebagai pelanggaran kontrak. Pasokan gas Rusia ke UE melalui Nord Stream 1 sejak sebulan lalu turun menjadi hanya 20% dari level maksimum karena hanya satu dari 6 turbin yang saat ini beroperasi. Sisanya membutuhkan perbaikan. Menurut Gazprom, diperlukan 5 turbin yang beroperasi untuk menyediakan gas ke UE. Dengan kapasitas penuh, turbin yang tertahan itu menjadi alasan utama bagi Gazprom untuk mengangkas pasukan gasnya ke Eropa. Selama 3 dekade, tenaga nuklir adalah salah satu perdebatan paling memecah belah Jerman. Tetapi dengan Rusia memotong gas, Jerman meninjau kembali tabur energi politik mereka. Parlemen Eropa baru-baru ini mengambil langkah yang banyak diperdebatkan dengan mengklarifikasikan beberapa tenaga gas dan nuklir di Belanda. Fucking gas juga untuk mempertimbangkan kembali. Di Belgia, seperti Jerman, perdebatan telah beralih ke menjaga pembangkit nuklir tetap berjalan, sesuatu yang tidak terpikirkan beberapa bulan yang lalu. Minggu ini Olaf Scholz untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa rencana Jerman untuk menutupi 3 pembangkit nuklir terakhirnya pada akhir tahun puncak dari janji bebas nuklir. Miss Merkel mungkin tidak lagi layak mengingat perang di Ukraina. Menjalankan 3 pembangkit nuklir terakhir di Jerman melewati tanggal decommissioning mereka pada 31 Desember 2022. Menurutnya masuk akal, mengingat krisis energi yang dipicu oleh perang. Setiap langkah seperti itu dia bersikeras tidak akan diputuskan oleh pemerintahnya, melainkan oleh serangkaian tes dan sistem tenaga Jerman untuk melihat apakah pembangkit listrik akan dibutuhkan dan apakah mereka dapat beroperasi dengan aman melewati tanggal penutupannya. Scholz menganggap perasaan yang berkembang di antara orang Jerman menurut jejak pendapat baru-baru ini. Sekarang lebih dari 80% bahwa mereka harus mengevaluasi kembali subjek yang menyebabkan beberapa perdebatan paling emosional dan memecah belah yang telah dihadapi negara mereka sejak penyatuan kembali. Selama bertahun-tahun terlepas dari kebingungan banyak orang di luar Jerman, negara itu tampaknya berada di jalur itu. Scholz mengambil garis yang sama hanya beberapa minggu yang lalu. Dia masih mengatakan kepada wartawan bahwa setiap pembalikan pada pembangkit listrik tenaga nuklir tidak mungkin.
Hanya ada 3 pabrik yang masih beroperasi di Jerman, menyumbang sekitar 6% dari pasokan energi Jerman. Bagi Jerman, tenaga nuklir menjadi terbungkus dengan ketakutan perang dingin bahwa negara mereka di garis depan tirai besi Eropa dan terbagi antara pemerintah didukung AS dan Soviet dapat menjadi titik nol pemusnahan nuklir. Penentang perpanjangan tenaga nuklir di Jerman berpendapat bahwa di atas resonansi emosional pembangkit hanya akan berdampak minimal pada krisis energi Jerman. Tenaga nuklir sebagian besar digunakan untuk listrik, sementara impor gas digunakan untuk memanaskan rumah di Jerman dan untuk proses pemanasan yang penting bagi industri Jerman. Berbeda dengan Jerman, Prancis mengatakan sekitar 70% energinya dari armada atau sektor nuklirnya sudah tua lebih banyak daripada negara lain manapun. Pemerintah sekarang mensosialisasi ulang raksasa listriknya yang akan menghabiskan 51,7 miliar euro untuk membangun sekitar 14 reaktor generasi berikutnya pada tahun 2035 nanti. Pemerintah Jerman berencana memberlakukan pungutan pada semua konsumen gas mulai Oktober agar pemasok bisa mengatasi melonjaknya harga impor dan gas akibat kelangkaan pasokan dari Rusia. Langkah-langkah ini untuk mengatasi biaya hidup yang cukup tinggi seperti pemotongan pajak bahan bakar dan transportasi umum yang lebih murah. Kansler Jerman Olaf Scholz mengumumkan rencana pembatalan penutupan operasi pada 3 pembangkit listrik tenaga nuklir. Keputusan ini diambil setelah Berlin dilanda krisis energi imbas pemangkasan gas Rusia. Pada hari Rabu 3 Agustus kemarin, Olaf Scholz mengungkapkan kemungkinan untuk memperpanjang pemanfaatan 3 pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Jerman yang kini masih beroperasi. Semakin banyak politisi yang memperdebatkan penundaan penutupan PLTN di tengah kekhawatiran krisis energi yang timbul akibat invasi Rusia ke Ukraina. Khawatir masalah ini akan meluas, membuat pemerintah Jerman mencabut kembali larangannya. Meski tenaga nuklir menyumbangkan 13,3% dari pasokan listrik Jerman, namun sebagian koalisi berpendapat bahwa penggunaan tenaga nuklir memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tak hanya itu, pemanfaatan PLTN juga dikhawatirkan dapat memicu timbulnya bencana nuklir seperti yang pernah dialami. Namun semenjak Rusia memangkas aliran gasnya pipa Nord Stream 1 untuk pengiriman ke Eropa, 27 negara UE termasuk Jerman kini terancam mengalami krisis pasokan energi. Akan tetapi setelah Rusia membatasi pasokan ekspor energinya, Jerman terpaksa kembali meningkatkan konsumsi batu bara. Dengan mengaktifkan kembali PLTN, Estland Leisure dan Kansler Scholz berharap agar perusahaan energi di negaranya bisa mempercepat pasokan listrik selama beberapa bulan ke depan, sehingga Jerman bisa sepenuhnya lepas dan mandiri dari ketergantungan energi Rusia.